Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah la wala wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim, amma ba'du. Sahabat sejati yang Allah muliakan, semoga di pagi hari ini masih tetap dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir batin, dan insya Allah dalam keadaan iman dan Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Di awal Ramadan kemarin saya pernah memposting sebuah analogi mengenai Ramadan yang sangat identik dengan perlombaan lari maraton. Kemarin saya jelaskan bahwa di awal biasanya para peserta ramai berkerumun, bergerombol, dan masing-masing peserta merasa siap untuk menjalani rute yang panjang. Untuk kemudian setiap etape seleksi alami berjalan. Di etape pertama ada banyak sekian peserta gugur dan tidak melanjutkan ke etape berikutnya. Pun ketika memasuki etape kedua yang berguguran bertambah banyak. Dan hari ini kita sudah memasuki etape terakhir, bahkan memasuki 3 hari terakhir dari perjalanan panjang kita dari awal Ramadan kemarin hingga hari ini. Dan menjelang finish ini tentu kita harus lebih semangat, lebih berhati-hati, dan lebih memacu ibadah kita agar kemudian kita bisa mencapai garis finish dengan predikat yang memuaskan. Memang ada banyak hal yang kemudian sedikit mengganggu konsentrasi kita menjelang garis finish ini. Karena itulah kemudian Baginda Rasul mengajarkan kita di 10 terakhir Ramadan ini kita dianjurkan atau disunahkan untuk itikaf. Salah satu tujuannya tidak lain adalah agar kita tetap fokus untuk menyelesaikan etape terakhir ini dengan selamat. Itikaf sendiri akar katanya akapa, dan tambahan huruf alif dan ta ini sebenarnya menurut para ulama menunjukkan intensitas, menunjukkan keseriusan bahwa di hari-hari terakhir ini kita perlu fokus, perlu konsentrasi tinggi agar tidak terganggu, agar saum kita tidak terganggu oleh hal-hal di luar aktivitas utama kita, yaitu saum Ramadan. Sebagaimana kita maklum bahwa menjelang akhir Ramadan ini banyak di antara kita yang kemudian fokusnya sedikit bergeser. Ada banyak saudara-saudara kita yang kemudian memikirkan mudik yang tahun ini, 2 tahun terakhir ini merupakan sebuah perjuangan yang sangat berat. Meskipun sudah ada larangan resmi dari pemerintah, tapi ternyata budaya mudik yang sudah mengakar di masyarakat kita ini tidak lantas menyurutkan semangat saudara-saudara kita yang ingin bersua bersilaturahim dengan sanak keluarganya, dengan ayah ibunya, dengan handai tolanya di kampung. Dan itu yang kemudian sangat mungkin sedikit mengganggu konsentrasi ibadah kita. Belum lagi ibu-ibu juga mulai bergeser fokusnya menyiapkan apa yang harus disediakan nanti di hari Lebaran. Belum lagi anak-anak kita yang mulai merengek untuk minta beli baju dan lainnya. Dan itu yang kemudian sedikit mengalihkan fokus kita menjelang hari-hari terakhir Ramadan ini. Semoga dengan adanya refreshing seperti ini kita diingatkan oleh ulama-ulama kita, oleh ustadz-ustadz kita, oleh guru-guru kita, agar kita tidak mengendorkan fokus kita menjelang hari-hari terakhir ini dengan itikaf.
Dan jangan kemudian kita merasa sudah selesai itikafnya karena kemarin sudah melewati tanggal 27 Ramadan. Itikaf alangkah baiknya sampai hari terakhir di Ramadan ini, sehingga kita benar-benar sempurna dalam tanda kutip menunaikan kewajiban kita sekaligus menyempurnakannya dengan sunnah yang dianjarkan oleh baginda Rasul dengan itikaf. Semoga last 3 day ini menjadikan momen-momen bersejarah, momen-momen yang mungkin tidak pernah kita pikirkan, momen-momen yang barangkali di 3 hari terakhir inilah kemudian kita mendapatkan hikmah, mendapatkan pelajaran, mendapatkan sesuatu yang tidak kita pikirkan sebelumnya. Sekali lagi bahwa Ramadan adalah bulan istimewa, jadi sangat wajar kalau kemudian kita pun berharap sesuatu yang istimewa dari Allah. Caranya tadi tetap fokus, tetap jalankan aturan dan kaidahnya mengenai apa yang akan kita dapat, mengenai apa yang akan Allah berikan kepada kita. Itu adalah prerogatif Allah. Kewajiban kita adalah menjalankan apa yang Allah perintahkan, dan sunnah kita adalah mengamalkan apa yang baginda Rasul ajarkan. Dengan itulah kemudian la'allakum tattaqun, semoga kita menjadi orang bertakwa. Probabilitasnya, persentase keberhasilannya menjadi lebih baik, lebih meningkat daripada kemudian kita setelah capek-capek dari awal Ramadan, terus etape pertama, etape kedua, kemudian lalai di garis finish, menjelang garis finish. Ada banyak orang dalam realitas dunia nyata, misalkan dalam sebuah perlombaan, orang yang terlalu gembira sebelum benar-benar mencapai garis finish untuk kemudian disalib oleh orang yang di belakangnya. Ada orang yang keburu mengekspresikan kegembiraannya, tapi ternyata di sekian meter menjelang garis finish dia jatuh dan lain sebagainya. Pun di Ramadan ini sangat boleh jadi kondisi-kondisi tersebut kita alami, kita temukan, meskipun kita bermohon kepada Allah agar senantiasa bisa diselamatkan sampai garis finish, tapi ikhtiarnya tetap kita wajib melakukannya agar kemudian kita benar-benar sampai di penghujung Ramadan ini, hingga nanti kelak di 1 Syawal kita benar-benar menjadi orang yang baru, orang yang berbeda, orang yang kadar keimanannya meningkat, orang yang kadar kualitas ibadahnya meningkat, orang yang kedermawanannya meningkat, orang yang kebaikannya meningkat, orang yang aktivitas-aktivitas yang baik yang sudah ditata, dibina, dipelajari dan ditarbiyah selama Ramadan ini benar-benar melekat pada diri kita, sehingga kemudian pada ujung Ramadan nanti kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari tanpa canggung, tanpa kaku, dan tanpa hal-hal yang kemudian menjadikan kita lupa apa yang sudah kita pelajari selama Ramadan ini. Selamat menjalankan saum Ramadan last 3 day ini. Mari kita tetap fokus, tetap konsentrasi, tetap kemudian pada tujuan awal kita, bahwa kita belum selesai, belum sampai finish di maraton Ramadan ini. Karenanya jaga konsentrasi, dan insya Allah kelak di penghujung Ramadan kita akan menjadi orang-orang yang mutakin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.